273 pelajar bermasalah dari berbagai daerah di Jawa Barat yang dikirim ke barak militer Dodik Bela Negara Rindang 3 Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah resmi mengakhiri masa pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karakter bangsa, kembali lagi bersama saya di acara Karakter Nusantara. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu barak militer sebagai solusi pembinaan karakter remaja di Indonesia. Sahabat semua, kita tahu bahwa identitas bangsa adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oh my God! Wow! Tetapi, sekarang tantangan kita semakin besar. Banyak yang mempertanyakan, masih adakah jati diri bangsa pada generasi muda saat ini? Perkembangan zaman yang pesat ternyata tidak selalu dibarengi dengan kematangan moral dan juga etika. Kita sering menyaksikan maraknya aksi tawuran, kenakalan remaja, hingga lemahnya rasa hormat terhadap orang tua maupun guru. Takutnya Ini menjadi cermin bahwa moral generasi muda kita sedang diuji. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik karakter dan melatih disiplin. Kebijakan ini menuai pro dan juga kontra. Di satu sisi banyak yang mendukung karena melihat remaja kita memang butuh pendamping yang tegas. Namun di sisi lain tidak sedikit pihak seperti KPAI dan juga aktivis HAM yang menyuarakan penolakan. Nah, menarik bukan? Gubernur Deddy Mulyadi mengirimkan siswa nakal ke barak militer karena ketidakmampuan orang tua dan guru dalam mendidik mereka. Meskipun ada persetujuan dari sebagian orang tua dan siswa, keputusan ini tetap kontroversial karena kurangnya transparansi dan detail kurikulum. Rutinitas pelajar di barak militer meliputi bangun pagi pukul 3:30, sholat subuh, senam, materi pembelajaran berupa baris berbaris, dan pembatasan penggunaan HP. Program 14 hari ini bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk membina karakter, disiplin, dan bela negara. Program Gubernur Deddy Mulyadi mengirim pelajar susah diatur, kecanduan game, narkoba, tawuran, dan lain-lain ke barak militer bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki kondisi fisik dan mental, serta mencegah tindakan kriminal. Program ini merupakan uji coba pendidikan, karakter, disiplin, dan bela negara. Tanggapan terhadap program Gubernur Deddy Mulyadi sangat baik. Pendukung seperti Nasar Cibigai menilai program ini sesuai dengan menurut Kiai Mustafa, beliau selaku pengasuh pondok pesantren mengatakan yang pertama itu niat baik untuk katakanlah membenahi generasi yang dianggap nakal tadi. Nah itu patut diapresiasi. Saya setuju. namun kritik muncul dari
sisi lain, seperti Dodi Kusuma yang khawatir program ini malah menimbulkan stigma dan trauma psikologis jangka panjang bagi siswa yang mengikuti program tersebut. Ada juga yang mendukung pembelajaran tanpa paksaan dan dengan Program pengiriman pelajar bermasalah ke barat militer menerapkan teori dari lingkungan, yaitu moral knowing, feeling, dan action. Dengan pelatihan disiplin, kegiatan bersama untuk menumbuhkan empati, dan rutinitas yang mendorong pendekatan. Adapun konsep ajar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga diterapkan melalui penggabungan kurikulum militer dan jadi keberhasilan program bukan bergantung pada lokasinya, melainkan kurikulum yang diterapkannya, yang seharusnya bijak dan terintegrasi untuk membentuk karakter. Program ini secara tidak langsung mengimplementasikan beberapa nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kedisiplinan atau tazkiyatun nafs, kepatuhan, dan pentingnya pendidikan karakter. Penggabungan kurikulum pesantren dan militer menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelatihan sipil militer. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan pentingnya akhlak dan adab yang baik. Oke sahabat semuanya, jadi kesimpulan dari hasil analisis dan wawancara dapat disimpulkan bahwa program pengiriman pelajar bermasalah ke barat militer dapat dianggap sebagai salah satu alternatif pendidikan karakter asalkan dilandasi oleh teori pendidikan karakter yang bijak. Nah, karena di barat militer juga menerapkan kurikulum seperti di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti pondok pesantren. Dari hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tempat untuk pendidikan karakter tidak menjadi acuan utama. Namun, kurikulum yang ada pada tempat tersebut yang menjadi acuannya. Dalam sinergi ini, kita tak hanya membentuk pribadi yang lebih kuat, namun program ini juga bisa mengajak orang menjadi yang lebih baik, berakhlak mulia, dan menjauhkan orang berbuat pada kemungkaran yang biasanya disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.